Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai operating system sebagai bagian dari tugas pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Materi ini disusun oleh kami berkelompok dengan anggota Anissa Maisyarah, Aryo Juliandika Megantara, lalu ada Muhammad Latif Mulya Jakaria, dan ada juga Rifki Aditya Nugraha. Dan tujuan penyusunan materi ini adalah untuk membantu memahami konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dari cara kerja sebuah sistem operasi, mulai dari struktur, manajemen memori, manajemen proses, hingga operasi yang terjadi di dalam komputer modern. Kami mengharapkan materi ini dapat memberikan gambaran yang benar-benar terstruktur, mudah dipahami, dan relevan dengan teknologi masa kini. Kita akan langsung saja ke pemaparan materinya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Maisyarah dengan NPM 2401601210008. Saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang menjadi perantara antara pengguna atau aplikasi dan perangkat keras, menyediakan abstraksi dan layanan. Tujuan utamanya yaitu kenyamanan, efisiensi, dan kemampuan berkembang. Fungsi utamanya ada 5, yaitu yang pertama research management, yang kedua proses manajemen, ketiga file management, dan 4 security and protection, dan yang terakhir ada user interface. Lalu ada jenis operasi, yaitu ada batch, time sharing atau multi-user, distribute, ada juga real time, dan yang terakhir embedded. Lalu ada juga analisis dan implementasi. Jadi sistem operasi ini atau operasi modern mengintegrasikan banyak konsepsi seperti multitasking, visual memory, keamanan visual. Ada juga desain sistem operasi tergantung dengan domain, seperti desktop, server, embedded. Lalu saya juga akan menjelaskan materi tentang computer system organization. Di sini ada komponen utama. Komponen utamanya itu ada CPU, yaitu control unit plus ALU atau register. Yang kedua ada device controller, yaitu mengontrol perangkat input-output, menyediakan buffer dan interrupt lines. Dan yang ketiga ada main memory, yaitu RAM untuk instruksi dan data aktif. Yang terakhir ada system bus, yaitu data, address, dan control lines. Di sini juga ada interrupt, yaitu ada definisinya, yaitu sinyal dari hardware atau software untuk memberitahu CPU agar berhenti sementara dan mengeksekusi handler. Kedua ada jenis, yaitu hardware interrupt atau input output. Lalu ada software interrupts seperti system call dan exception. Dan yang terakhir ada spurious interrupt,
Lalu yang ketiga ada mekanisme, yaitu CPU menyimpan konteks, lalu pergi ke interrupt vector, jalan ISR, restore context, dan yang terakhir ada keuntungan, yaitu non-blocking, input-output, dan efisiensi CPU. Lalu ada juga di sini direct memory access. Ada 3, yaitu yang pertama fungsi untuk data antara input-output dan memori tanpa peran CPU untuk setiap kata. Yang kedua ada mode, yaitu burst mode dan cycle styling. Yang terakhir ada manfaat, yaitu untuk mengurangi overhead CPU dan meningkatkan throughput input-output. Dan di sini juga ada storage atau caching. Ada 3 juga. Yang pertama ada hierarchy seperti register, cache, main memory. Lalu di secondary, lalu tertiary, dan yang kedua ada change, yaitu prinsip locality. Yang terakhir ada algoritma, yaitu LRU, LFU, yaitu di sistem operasi level untuk page change. Analisisnya yaitu sistem operasi menyembunyikan kerumitan hardware, lalu menyediakan abstraksi yang stabil atau file proses. Interrupt dan DMA adalah kunci untuk multitasking dan efisien input-output. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rifki Aditya Nugraha dengan NPM 2401601211006. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Computer System Architecture serta Operation System Structure yang meliputi multiprogramming, multitasking, dan layanan yang disediakan sistem operasi. Mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu arsitektur sistem komputer. Apa sih sebenarnya arsitektur sistem komputer itu? Nah, arsitektur sistem komputer adalah cara sistem komputer dibangun berdasarkan jumlah prosesor yang digunakan untuk mengeksekusi instruksi. Dengan memahami arsitektur ini, kita dapat mengetahui bagaimana komputer memproses pekerjaan, membagi beban kerja, dan bagaimana performanya meningkat melalui penggunaan lebih dari satu prosesor. Lanjut kita ke tipe sistem komputer. Yang pertama ada single processor system. Pada sistem ini hanya terdapat satu CPU utama yang bertugas menjalankan seluruh instruksi general purpose. Selain CPU utama, biasanya terdapat prosesor khusus seperti GPU atau controller device. Namun, prosesor tambahan tersebut tidak menjalankan instruksi umum. Sistem ini paling banyak digunakan pada komputer personal atau perangkat standar yang tidak melakukan pemrosesan paralel yang kompleks. Kedua ada multiprocessor system. Nah, pada multiprocessor system yang memiliki multiprocessor system yang memiliki 2 atau lebih CPU dalam satu sistem komputer. Sistem ini juga disebut sebagai parallel system atau tightly coupled system karena prosesornya terhubung sangat dekat, berbagi memori, bus, dan perangkat input atau output. Ada 3 keuntungan utama dari multiprocessor system. Yang pertama ada increased throughput atau beberapa CPU dapat bekerja secara bersamaan. Kedua ada economy of scale, lebih efisien dibanding membeli banyak komputer secara terpisah.
increase reliability. Sistem tetap berjalan meski satu CPU mengalami kegagalan. Karena keunggulan tersebut, multiprosesor banyak digunakan pada server dan sistem komputasi besar. Nah, multiprosesor sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Cinematic Multiprocessing atau SMP. Nah, pada SMP semua CPU memiliki hak yang sama, artinya setiap CPU dapat menjalankan proses secara mandiri. Hal ini membagi beban kerja menjadi lebih adil dan efisien. Kedua, ada Asymmetric Multiprocessing atau AMP. Berbeda dengan SMP, pada AMP terdapat satu CPU yang berfungsi sebagai master dan CPU lainnya sebagai slave, atau CPU master bertugas mengatur alur kerja dan mendistribusikan tugas ke CPU slave. Model AMP umum digunakan pada sistem yang membutuhkan kontrol terpusat. Terus ada yang namanya ketiga, ada yang namanya clustered system. Nah, clustered system adalah beberapa dari multiprosesor yang menggunakan CPU dalam satu mesin. Clustered system menggabungkan beberapa komputer atau host untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Tujuan utama cluster adalah memastikan sistem tetap berjalan meskipun salah satu sistem mengalami gangguan. Cluster dapat diatur secara asimetrik, di mana satu mesin berada dalam mode standby siap mengambil alih jika mesin utama gagal. Kedua, ada simetrik, di mana semua mesin aktif bekerja bersama dan saling memantau. Cluster banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan keandalan tinggi seperti server bank, sistem cloud, dan data center. Lalu ada parallel system. Parallel system dirancang untuk menjalankan banyak instruksi secara bersamaan. Biasanya digunakan dalam bidang AI, data processing, atau scientific computing. Prosesor dapat berbagi memori atau share memori atau bekerja secara terpisah dengan komunikasinya melalui jaringan atau distribusi memori. Selanjutnya ada multiprogramming dan multitasking. Pada multiprogramming, masalah utama pada sistem tradisional adalah CPU sering mengganggu saat proses sedang melakukan operasi input-output. Untuk itu, multiprogramming memungkinkan beberapa job disimpan di memori secara bersamaan. Dengan begitu, ketika satu job sedang menunggu input atau output, CPU dapat mengerjakan job lain. Hal ini memastikan CPU selalu produktif. Namun, perlu diperhatikan bahwa multiprogramming tidak menyediakan interaksi langsung dengan pengguna. Kedua, ada multitasking. Nah, multitasking ini banyak pengguna dapat berinteraksi dengan komputer secara langsung dan bersamaan. CPU membagi waktu secara berkala dalam unit kecil yang disebut time slice. Perpindahan proses terjadi sangat cepat sehingga pengguna merasa seolah-olah memiliki komputer sendiri. Time sharing adalah dasar dari sistem operasi modern seperti Windows dan Linux yang kita gunakan saat ini. Kenapa sih kita perlunya adanya CPU scheduling? Nah, pada CPU scheduling memiliki mekanisme di mana sistem operasi menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada waktu tertentu. Hal ini sangat penting karena dalam satu waktu sistem dapat memiliki puluhan bahkan ratusan proses aktif. Sementara itu, CPU hanya dapat mengeksekusi satu proses pada satu inti dalam satu waktu. Tanpa penjadwalan yang baik, CPU bisa menganggur saat proses lain menunggu input atau output, atau proses tertentu bisa memonopoli CPU terlalu lama. Dengan adanya scheduling, sistem operasi dapat memastikan penggunaan CPU, mempercepat waktu respon, mengurangi waktu tunggu proses, serta meningkatkan efisien keseluruhan sistem. Jadi, mulai dari single processor, multiprosesor, paralel, hingga distributed system, semuanya merupakan evolusi arsitektur komputer yang untuk mencapai performa yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan tentang operasi sistem struktur. Pada materi Operating System Struktur atau struktur sistem operasi, materi ini penting karena struktur OS menentukan bagaimana sebuah komputer mengatur proses, memori, perangkat input dan output hingga keamanan. Mari kita mulai pembahasannya. Apa sih struktur sistem operasi itu? Nah, struktur sistem operasi adalah cara sebuah OS dirancang dan diorganisasi sehingga dapat memberikan layanan secara efisien dan aman.
Pemilihan struktur sangat berpengaruh terhadap performa dan stabilitas OS. Ada OS yang dibuat cepat tapi kurang aman. Ada pula yang sangat aman tapi sedikit lambat. Karena itu setiap OS memiliki pendekatan struktur yang berbeda sesuai kebutuhan desain. Dalam pemilihan struktur OS, bahwa pemilihan struktur OS bergantung pada kebutuhan performa dan keamanan. Mikrokernel fokus pada keamanan karena semua layanan dipindahkan keluar kernel sehingga isolasinya sangat kuat, meskipun prosesnya bisa sedikit lebih lambat. Lalu ada monolithic kernel, lebih cepat karena semua fungsi berada dalam satu kernel besar, tapi resikonya lebih tinggi jika terjadi crash. Sedangkan modular design yang banyak digunakan OS modern seperti Linux memberikan kombinasi fleksibilitas, keamanan, dan performa yang lebih baik. Dengan memahami struktur ini, kita bisa mengetahui bagaimana OS mengelola fungsi-fungsi internal. Lanjut ke layanan OS atau Operation System Service. Operation System Service adalah layanan dasar yang disediakan OS untuk menjalankan aplikasi dan mendukung pengguna. Layanan penting OS antara lain yaitu menyediakan antarmuka untuk menjalankan program, melakukan operasi input-output, mengatur file, memfasilitasi komunikasi antar proses, dan melakukan deteksi serta penanganan kesalahan. Tanpa layanan ini, aplikasi tidak berjalan dengan baik karena semua aplikasi memerlukan bantuan OS untuk mengakses hardware maupun memori sistem. Lalu ada system call. System call adalah mekanisme yang menunjukkan program aplikasi meminta layanan kepada operasi sistem. Program tidak dapat langsung berinteraksi dengan hardware untuk alasan keamanan, maka seluruh akses harus melewati system call. Contoh system call yang paling umum yaitu read untuk membaca data, write untuk menulis data, fork untuk membuat proses baru, open dan close untuk membuka dan menutup file. System call menjadi jembatan penting antara user space dan kernel space. Lalu ada sistem program. Selain sistem call, sistem operasi juga menyediakan sistem program. Sistem program adalah program yang pendukung yang mempermudah penggunaan komputer. Contohnya meliputi compiler, loader, editor, command interpreter, atau shell. Program-program ini memberikan fasilitas yang lebih mudah dirancang, harus membagi sistem call secara langsung. Dengan bantuan sistem program, pengguna maupun developer dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Lalu virtual machine. Virtual machine adalah salah satu konsep penting dalam OS modern. Virtual machine menyediakan lingkungan yang seolah-olah setiap pengguna memiliki komputer sendiri, padahal mereka berbagi satu perangkat fisik. Virtual machine memungkinkan menjalankan beberapa OS sekaligus, melakukan pengujian software, meningkatkan keamanan karena setiap VM terisolasi, serta efisiensi penggunaan hardware. Contohnya seperti VMware, VirtualBox, atau Hyper-V. Lalu struktur OS Lalu kita masuk ke jenis struktur OS. Ada beberapa jenis struktur OS yang umum digunakan, yaitu monolithic system, layered system, microkernel, modular kernel. Masing-masing struktur memiliki cara kerja serta kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Monolithic system. Pada monolithic system, semua fungsi OS digabung dalam satu kernel besar. Semua layanan seperti manajemen memori, driver perangkat, sistem file, hingga manajemen proses pada area kernel. Keuntungannya sangat cepat karena komunikasi antar fungsi dilakukan langsung. Kekurangannya jika satu bagian mengalami kesalahan, seluruh sistem bisa terdampak. Lalu ada layered system. Layered system membagi sistem operasi menjadi beberapa lapisan. Lapisan paling bawah adalah hardware dan lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Tujuan dari pendekatan layered adalah memperjelas pembagian tugas sehingga OS lebih mudah diuji, dikelola, dan dikembangkan. Kelemahannya, semakin banyak layer dapat menambah kompleksitas dan menurunkan performa. Lalu ada microkernel. Pada microkernel hanya fungsi inti yang berjalan di kernel seperti komunikasi antar proses dan manajemen memori dasar. Layanan lainnya seperti file system, driver perangkat, dan jaringan dipindahkan ke user mode.
Keuntungan mikrokernel lebih aman, lebih stabil, dan lebih modular. Kekurangannya adalah proses komunikasi antar layanan dapat menambah sedikit overheat. Lalu ada namanya modular kernel. Modular kernel adalah pendekatan modern yang digunakan banyak OS seperti Linux. Kernel dibuat dalam bentuk modul-modul terpisah yang bisa dimuat dan dilepas secara dinamis. Keuntungannya fleksibel, lebih mudah dikembangkan, performanya tetap tinggi layaknya monolitik kernel, tetapi tetap aman dan stabil seperti mikrokernel. Pendekatan modular menjadi standar desain yang paling umum digunakan pada saat ini. Demikian presentasi mengenai arsitektur sistem komputer dan struktur sistem operasi. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana komputer mengatur proses, memanfaatkan prosesor, dan menyediakan layanan yang mendukung kinerja sistem. Terima kasih atas perhatian semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Latif Mulya Jakaria, NPM 2401610186. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima pada matkul sistem operasi yang materinya adalah operating system operation atau bagaimana sebuah sistem operasi bekerja. Sistem operasi bekerja dengan 6 komponen utama. Yang pertama ada sistem boot untuk memproses awal komputer menyalakan sistem, dan juga bootstrap loader di ROM memuat kernel ke memori. Yang kedua ada dual mode operation. Dalam dual mode operation ada 2 mode. Yang pertama ada user mode yang berfungsi untuk mengeksekusi aplikasi. Yang kedua ada kernel mode untuk mengeksekusi fungsi sistem. Bisa juga akses penuh ke semua hardware. Tujuannya yaitu untuk proteksi sistem dari kelalaian aplikasi. Yang ketiga ada resource management. OS mengalokasikan dan mencabut sumber daya sesuai kebutuhan proses. Yang keempat ada virtual machine yang berfungsi untuk menjalankan beberapa sistem operasi di atas satu hardware melalui hypervisor. Yang kelima ada system call memicu software interrupt untuk beralih ke kernel mode. Adalah OS menangani thread, fault, atau interrupt untuk menjaga stabilitas. Dan yang keenam ada system calls dan interrupt handling. System calls berfungsi untuk menggunakan trap gate, parameter via register atau stack, kernel validate, and execute. Lalu ada interrupt handling flow, save context, identify source, lalu ke service, dan terakhir ke konteks, restore konteks. Baik, selanjutnya masuk ke materi pertemuan ke-6 yaitu memory management. Memory management mempunyai tujuan mengatur memori utama agar proses dapat dieksekusi secara efisien. Lalu ada contiguous memory allocation. Dalam contiguous memory allocation ada single partisi atau fixed partition atau dynamic partition. Masalah dalam contiguous memory allocation yaitu fragmentation internal dan eksternal. Lalu ada pegging. Konsep pegging adalah membagi memori logis ke page ukuran tetap, misalkan 4 KB, dan memori fisik ke frames. Lalu ada peg table, yaitu mapping dari peg number ke frame number, plus bit, valid, dirty, atau access. Lalu ada TLB, yaitu translation look aside buffer, change mapping page, frame untuk mempercepat translate. Lalu ada address translation, logical address sama dengan page offset, physical sama dengan frame offset. Lalu ada multi-level page tables, mengurangi ukuran page table, hierarchical two level inverted page table. Lalu ada inverted page table, satu entry per frame, mapping dari frame proses page untuk menghemat memori pada address space besar. Lalu ada segmentation. Konsep segmentation yaitu alamat dibagi berdasarkan segmen logis, kode, data, atau stack
dengan ukuran variabel. Keunggulannya yaitu protection and sharing per segment, lebih natural ke pemrograman. Kelemahannya yaitu external fragmentation. Lalu ada virtual memory. Prinsip virtual memory yaitu mengarah program yang lebih besar dari memori fisik. Lalu ada peg fault. Ketika peg tidak ada di memori, OS memilih frame, mungkin swipe out atau load page. Lalu ada thrashing, excessive peg fault. CPU spend time swiping rather than executing, yang artinya CPU menghabiskan waktu untuk meng-swap daripada mengexecute. Untuk analisisnya yaitu pegging ditambah TLB atau Translation Look Aside Buffer ditambah virtual memory adalah dasar untuk multitasking modern. Sistem harus balance antara memory overhead dan juga kecepatan memori tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membawakan pertemuan ke-7 tentang proses manajemen. 1. Konsep dasar proses. Dalam sistem operasi, proses adalah program yang sedang dieksekusi beserta seluruh konteks eksekusinya. Sebuah proses bukan hanya berisi kode ataupun program, tetapi juga berisi program counter atau PC yang menunjuk instruksi berikutnya apa yang harus dieksekusi. Lalu ada register CPU yang berguna untuk menyimpan nilai sementara untuk operasi CPU. Lalu ada stack yang berguna juga untuk menyimpan variabel lokal, alamat return, fungsi, dan data kontrol. Lalu selanjutnya ada data section yang berisi variabel global dan data yang sudah dialokasikan saat program dimulai. Lalu ada heap atau area memori untuk alokasi dinamis, atau dalam contohnya itu adalah malloc, new, dan lain-lain. Jadi intinya, proses itu sama dengan program yang ditambah status eksekusi, lalu ditambah data, dan ditambah alokasi memori. Yang kedua, kita masuk ke siklus hidup proses atau proses state. Proses tidak hanya berjalan atau tidak berjalan, melainkan melalui beberapa tahapan. Seperti nomor 1, new, yaitu adalah proses yang sedang dibuat oleh OS. Lalu yang kedua, ada ready, proses yang menunggu giliran untuk dijalankan oleh CPU. Lalu selanjutnya ketiga, ada running, yaitu adalah instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Lalu selanjutnya ada waiting atau block, proses menunggu suatu event, misalkan input keyboard atau akses disk. Lalu selanjutnya ada terminated, yaitu adalah proses yang sudah selesai dieksekusi atau yang dihentikan secara paksa. OS memakai antrian atau ready queue atau waiting queue untuk bisa menyimpan proses sesuai statusnya. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu adalah proses control atau block atau PCB. PCB adalah data structure penting yang digunakan OS untuk menyimpan seluruh informasi proses. Isi PCB itu meliputi dari PID atau proses ID, lalu ada register CPU, lalu ada program counter, selanjutnya ada informasi penjadwalan, lalu ada juga informasi manajemen memori, lalu selanjutnya ada informasi I/O,
yang sedang digunakan, lalu ada juga informasi akuntansi. Dan ketika terjadi konteks switching, OS menyimpan konteks proses ke dalam PCB proses tersebut. Analogi sederhananya kayak gini. PCB itu sama dengan kartu identitas ditambah catatan yang lengkap, yang memungkinkan OS menghentikan sementara dan menjalankan proses kapan saja. Lalu kita lanjut ke nomor 4, yaitu adalah konteks switching. Konteks switching terjadi ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lain. Tahapannya meliputi 1. Menyimpan konteks proses yang sedang berjalan ke PCB. Lalu kedua, mengambil konteks proses lain dari PCB. Lalu ketiga, memuat kembali register CPU, PC, dan lain-lain. Lalu nomor 4, ada melanjutkan eksekusi proses selanjutnya. Inilah mekanisme yang memungkinkan multitasking walaupun hanya ada one CPU. Dan sebagai catatan, konteks switching memiliki overhead, sehingga OS harus memilih algoritma scheduling yang tepat. Lalu nomor 5, kita lanjut ke nomor 5, ada CPU scheduling. Tugas penting OS yaitu adalah menentukan proses mana yang mendapat giliran CPU. Tujuannya itu untuk memaksimalkan penggunaan CPU, lalu mengurangi waktu tunggu proses, lalu meningkatkan throughput, lalu selanjutnya ada mendukung fairness atau keadilan. Lalu kita lanjut ke algoritma CPU scheduling utama, yaitu nomor 1 ada FCFS atau First Come First Serve, yaitu proses yang dieksekusi sesuai urutan kedatangannya, sehingga dapat keluar pertama juga. Dan juga proses ini sederhana, tapi bisa menyebabkan convoy effect, yaitu proses cepat menunggu proses yang lambat. Lalu ada SJF atau Shortest Job First, yang di dalamnya nanti akan berisi proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat, itu nanti akan diprioritaskan dan bisa dibilang optimal untuk meminimalkan average waiting time atau waktu tunggu yang lama. Lalu selanjutnya itu ada kelemahannya, diantaranya itu adalah butuh perkiraan waktu proses dan tidak selalu akurat. Kita lanjut ke nomor 3, itu adalah priority scheduling. Setiap proses memiliki prioritasnya. Lalu proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi lebih dulu. Dan masalah umum yang sering terjadinya itu adalah starvation atau proses prioritas rendah tidak berjalan sama sekali. Lalu ada solusinya, yaitu adalah egging atau peningkatan prioritas seiring waktu menunggu. Lalu kita lanjut ke nomor 4, ada round robin atau RR, yang dimana ini cocok untuk sistem sharing, time sharing ya. Lalu selanjutnya ada juga si round robin ini membuat setiap proses mendapat time quantum, misalkan 10 ms. Lalu setelah quantum habis, proses dipindahkan ke antrian ready.
Ini adil dan efektif dan juga interaktif. Tapi performa tergantung pemilihan kuantumnya sendiri. Hubungannya dengan user experience diantaranya itu adalah RR itu membuat sistem terasa responsif pada pengguna. Misalkan ketika multitasking. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 6 tentang thread atau benang eksekusi. Thread adalah unit eksekusi yang lebih kecil dari proses. Di dalam sebuah proses, biasanya terdapat beberapa thread yang misalkan berbagi alamat memori, lalu berbagi file, berbagi data, dan sumber daya proses. Lalu berjalan juga secara paralel atau pseudo-paralel. Keuntungan dari thread itu adalah lebih cepat dibuat dan diluncurkan daripada proses yang lainnya. Lalu lebih cepat konteks switchingnya. Lalu ada juga cocok untuk aplikasi paralel, misalkan server, game, atau browser. Lalu jenis-jenis thread itu ada dua, yaitu adalah user level thread yang dikelola di level library, cepat namun kurang didukung oleh OS. Lalu ada kernel level thread yang dikelola langsung oleh OS, itu lebih stabil dan lebih fleksibel. Contohnya di dunia nyata, misalkan browser memiliki thread yang terpisah untuk rendering, networking, dan tab. Jika satu tab crash, yang lain tidak ikut mati. Lalu kita lanjut ke nomor 7, Inter-Process Communication atau IPC. IPC memungkinkan proses saling berkomunikasi. Dua metode utama dari IPC itu adalah shared memory, yaitu adalah dua atau lebih proses yang berbagi area memori yang sama. Sangat cepat karena tidak perlu perpindahan data melalui kernel. Kelebihannya diantaranya itu adalah kecepatannya yang tinggi. Namun kekurangannya juga ada, yaitu adalah butuh sinkronisasi tepat. Mau itu melalui mutex atau SMAPOR untuk menghindar race condition. Lalu ada juga message passing, yaitu adalah proses yang saling bertukar pesan melalui perantara OS. Cocok untuk sistem terdistribusi atau ketika proses tidak berbagi memori. Cara umumnya misalkan send message, lalu ada receive message. Kelebihannya itu adalah aman dan tidak perlu sinkronisasi memori. Tapi kekurangannya juga ada, yaitu adalah sedikit lebih lambat dibanding shared memory. Kita lanjut ke nomor 8 tentang sinkronisasi proses. Ketika banyak proses atau thread yang mengakses data bersama, masalah seperti race condition, deadlock, atau inconsistent state itu dapat terjadi. Untuk mencegahnya, OS menyediakan mekanisme semaphore, lalu ada mutex, lalu ada monitor, lalu ada condition variable, dan juga ada locking primitives. Dan ini sangat penting untuk aplikasi multi-thread dan parallel programming. Lalu selanjutnya kita lanjut ke deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling mengganggu sumber daya yang tidak akan pernah dilepaskan. 4 kondisi deadlock atau Kaufman's condition itu diantaranya adalah 1. Mutual
exclusion. Lalu nomor 2 ada hold and wait. Lalu nomor 3 ada no preemption. Lalu nomor 4 ada circular wait. Dan strategi OS untuk si deadlock ini adalah 1. Deadlock prevention. Lalu selanjutnya ada deadlock avoidance. Lalu selanjutnya ada deadlock detection. Ignoring deadlock atau strategi Linux atau Windows karena kejadiannya itu cukup jarang. Dan kita sampai di akhir, yaitu adalah analisis akhir dari pertemuan 7. Manajemen proses adalah jantung sistem operasi modern. Tanpa manajemen proses, tidak ada multitasking. Tanpa trade, aplikasi modern seperti web, server, atau browser tidak dapat responsif. Lalu, tanpa IPC dan sinkronisasi, sistem paralel akan benar-benar kacau. Dan tanpa CPU scheduling yang baik, user experience akan benar-benar buruk. OS harus menyeimbangkan 1. Performa, 2. Responsivitas, lalu ada 3. Keamanan, dan keempat ada efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu lanjut, ada proses manajemen yang menjadi dasar bagi banyak topik berikutnya seperti deadlock, lalu ada virtualization, lalu ada scheduling tingkat lanjut, lalu ada synchronization, lalu ada container dan cloud computing, dan sebagainya macamnya. Sekian dari pembacaan atau analisis dari pertemuan 7 dari Aryo Juliandika Megantara. Saya cukupkan sekian. Kesimpulan akhir dari pemaparan materi dari kelompok kami adalah dari pembahasan materi sistem operasi dapat disimpulkan bahwa OS memiliki peran yang sangat penting sebagai pengelola sumber daya komputer. Setiap bagian seperti manajemen proses, manajemen memori, struktur OS, hingga sistem arsitektur komputer bekerja secara terintegrasi untuk memastikan sistem berjalan efisien, aman, dan responsif. Pemahaman mengenai konsep ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami teknologi yang lebih lanjut, seperti virtualisasi, cloud computing, dan sistem yang terdistribusi. Dengan memahami setiap topik secara menyeluruh, kita dapat lebih mudah mengerti bagaimana komputer modern bekerja dan bagaimana OS mengatur setiap aktivitas di dalamnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.